Jadi bagi para jamaah yang mungkin nanti melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, jadi triknya itu mulai dari depan Ka'bah ataupun Multajam. Nah itu nanti ada pijakan kaki azkar, kita pegangan di situ. Kalau sudah pegangan kaki azkar, insya Allah merapat pelan-pelan ke arah Hajar Aswad, insya Allah itu bisa. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Haka yang saya hormati dan saya cintai, pada seluruh pemirsa, alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kembali kita berjumpa di channel Bang Haka. Insya Allah tamu kita kali ini adalah seorang ustadz muda yang punya kegiatan yang luar biasa, yang mendakwahkan dari pagi sampai malam. Kadang-kadang yang saya dengar ceritanya sering pulang larut malam Masya Allah. dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Siapa dia tamu kita dan sudah hadir di studio Bang Haka, yaitu Haji Ahmad Maulana, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, pertama nih Bang Haka ucapkan terima kasih sudah hadir di studio Bang Haka. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Amin, Masya Allah. Ustaz Ahmad Maulana, ini kita mau bincang-bincang santai saja ya, Ya, tentang kegiatan Ustaz Maulana ini ya. Sekarang Ustaz, kegiatan apa saja nih di bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah. Ya, saya perkenalkan diri dulu, saya Haji Ahmad Maulana, tadi Eskom ya, bukan sarjana ekonomi. Oh, Eskom ya? Iya. Terus kegiatan saat ini di masa lockdown mulai dari awal Maret 2020 sampai dengan saat ini, harusnya saya bergerak di bidang umroh dan setiap bulan alhamdulillah bisa menunaikan ibadah umroh. Terus selama masa pandemi ini memang umroh masih di lockdown. Jadi saya sudah aktif dan gabung di Forum Silaturahim Sholat Subuh Gabungan FS3G Kota Bekasi. FS, Ustaz? FS3G. 3G? Iya, Kota Bekasi sudah hampir mau jalan 26 tahun. 26 tahun? Iya, Ustaz, jadi bisa disampaikan, Ustaz? FS3G itu apa tuh, kepanjangan itu? FS3G itu singkatan dari Forum Silaturahim Sholat Subuh Gabungan Kota Bekasi. Awal-awal berdirinya kita itu mulai dari didukung oleh pada waktu itu Wali Kota Bekasi, Bapak Haji Ahmad Zurfai. Jadi sekota almarhum Bekasi. ya? Almarhum. Cuma karena beberapa kecamatan sudah memiliki Forum Silaturahim Sholat Subuh Gabungan, jadi FS3G mengaktifkan kembali dan mensiarkan kembali sholat subuh berjamaah di Kecamatan Jati Sampurna, sebagian Jati Asih dan juga sebagian Kecamatan Pondok Melati. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa merambah ke Kota Bekasi secara sepenuhnya. Ustaz, ini kan Forum Silaturahim Sholat Subuh ya? Iya. Artinya memang pemirsa, ini kan bagian waktu yang sangat sulit ya orang untuk bangun ini. Ini yang Ustaz rasakan selama ini ketika berada sebagai pengurus, bagaimana respon yang Ustaz rasakan ya terkait dengan program yang dilaksanakan oleh FS3G ini? Ya, FS3G itu dimulai waktunya pukul 3.00 sampai dengan pukul 6.00. 03. Pukul 3. Luar biasa. Jadi kalau kami sebagai pengurus ya, malam minggu itu sebisa mungkin tidak ada kegiatan yang menyita waktu tidur, yang menyita waktu terlalu larut untuk acara. Oh, jadi memang waktunya dipastikan malam minggu ya? Malam minggu. Setiap malam minggu? Setiap malam minggu, setiap malam Ahad. Seperti itu. Jadi jam 3 kita sudah standby di masjid ataupun mushola ketempatan, lalu dilanjutkan dengan acara zikir tahlil, disambung dengan kajian tasawuf. Sebelum subuh kita laksanakan khotmil Quran. Khotmil Quran 30 juz. Baru setelah itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat subuh secara berjamaah kita
ada acara after subuhnya. Ya, jadi setelah sholat subuh, ba'da subuh, mulai dari pembacaan kisah maulid, terus tilawatil Quran, nanti juga nasihat agama, ceramah agama yang disampaikan oleh beberapa para guru, para asatidz, para kiai. Iya, iya. Gitu, Pak Haji. Ustadz, yang mengawali terbentuknya FS3G ini, apa sih kesadaran misalnya melihat warga ini susah sholat subuh, atau memang menjadikan ajang FS3 ini sebagai ajang silaturahim? Apa waktu itu yang mengawali ingin mendirikan forum ini, Ustaz? Iya, FS3G berawal dari ketua, yaitu memang dulu aktif di kepolisian, yaitu Bapak Dr. Anjas HR Nanang Pramana MM. Oh, jadi dulu Ketuanya polisi, polisi, seorang polisi. Iya, sampai Wah, sekarang kan beliau, luar cuma biasa, sekarang ya. beliau sudah purnawirawan dengan sekjennya Bapak Haji Athoillah di Keranggan Wetan itu, dan memang mengamalkan ataupun mendawamkan apa yang disampaikan oleh Ketua ataupun Presiden Subuh Gabungan Indonesia, Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Sekarang itu presidennya? Ya, Oh, saya sekarang baru beliau dengar ini, pemirsa ya. sudah meninggal dunia Sudah meninggal, beberapa ya? bulan yang lalu. Jadi terus pengurus-pengurus FS3G mulai regenerasi hingga dari ketua tetap, terus sekretaris ataupun sekjen mulai dari Bapak Ustadz Haji Athoillah, lalu ke Ustadz Haji Ismail Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Nurul Ummah Bojong-Sari, dan terakhir saya hingga saat ini. Oh iya, Ustadz Afwan, ini yang sudah tergabung ya dalam masuk forum ini udah berapa masjid dan musola Ada sampai saat ini? 82. 82? Iya, Untuk wilayah 3 kecamatan tersebut. 3 kecamatan ya? Bahkan dulu waktu masih wali kotanya Bapak Haji Ahmad Zurfai itu sampai di Gedung Sate, sampai di daerah Ciater, Subang, untuk mensyiarkan sholat subuh berjamaah. Dan juga di beberapa tempat di tempat wali kota untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Iya. Gitu, Pak Haji. Setiap kali kegiatan ini digelar ya, malam minggu mulai tadi pukul 3 ya pemirsa, luar biasa. Berapa yang pernah dihadiri oleh pemirsa terbanyak pengalaman Ustadz Ahmad Maulana ini sebagai sekjen ini? Iya, dari awal-awal kita gabungan dari beberapa kecamatan dan ulama di Kota Bekasi, Jati Asih, Pondok Gede dan lain sebagainya. Itu ya kisaran antara 300 hingga 400 orang 300 awal-awal terbentuk. sampai 400 Iya. awal-awal. Akhirnya ada beberapa, karena memang ada beberapa yang ketidakfahaman, ketidakcocokan dalam pemikiran. Akhirnya sekjen pada waktu itu mengundurkan diri dan berkurang. Yang mungkin titik terendah pada waktu itu kisaran antara 30 hingga 50. 30 sampai 50 ya. Milad FS3G ke-25 Agustus tahun 2020 itu menjadi titik balik forum silaturahim sholat subuh gabungan Kota Bekasi. Karena dengan dikomandoi oleh para asatidz muda yang tadi yang disebutin. Ya. Selama ini yang sempat dulu 300 sampai 400 peserta ya. Iya, 300 sampai. Sekarang maksimal berapa setiap Sekarang kali? udah mulai diangkat kembali lagi. Kembali lagi ya. Iya. Karena memang kita menghadirkan para penceramahnya yang luar biasa, baik tingkat Kota Bekasi maupun skala Jabotabek ataupun nasional. Ya, saat itu biasanya kan dalam suasana hari ini kita di suasana pandemi COVID-19 ini, kegiatan FS3G gimana? Ada hambatan atau tetap berjalan nih? Gas terus, Pak Haji. Gas terus ya? Iya. Tapi tetap memberlakukan protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan kita jangan tetap sampai berlakukan. dilalaikan itu ya? Cuma kalau untuk Ramadan dari dulu, jadi ya sekitar kediaman pengurus, misalnya dulu di sekitar Kampung Raden, dekat dengan Kiai Haji Abdurrahim Marja ketuanya. Untuk saat ini ya sekitar Jatisari dan Jatiluhur serta Bojongsari. Kenapa? Karena kami tahu beberapa pengurus juga mengadakan kegiatan selama bulan Ramadan di Ahad subuh tersebut. Jadi tetap terlaksana, tetap terjalan istiqomah sholat subuh gabungan. Cuma ruang lingkupnya sekitar Jatisari. Oh iya. Baik Ustadz, ini juga kita dengarkan Ustadz Ahmad Maulana ini juga di samping sebagai pemirsa ya, Sekjen FS3G. Iya. Beliau juga ternyata tadi ketua Dekokom Komunitas Komalam. Kongko Malam luar biasa ini. Iya. Ini siapa ini pesertanya nih? Ya, itu berawal dari awal Ramadan. Kita bingung pada waktu itu
Ramadan kapan nih? Ramadan tahun 2020. Oh, berarti baru 1 tahun ya? 1 tahun. Berarti 1 tahun ya? Iya, sebenarnya Ramadan ini kita merencanakan milad de Kokom FS3G. Kenapa? Karena kita kebingungan pada waktu itu lockdown melaksanakan sholat tarawih, lockdown ibadah berjamaah dan juga lockdown melaksanakan sholat Jumat. Lalu teman-teman dari asatidz muda bingung pegangannya siapa. Kalau kita mengadakan sholat Jumat, kita mengadakan sholat tarawih. Akhirnya sepakat pada waktu itu sambil memikirkan jalan keluar karena umat nunggu, jamaah nunggu. Kita sholat tarawih enggak nih? Kita melaksanakan sholat Jumat enggak? Karena edaran dari pemerintah, edaran dari MUI baik pusat maupun Kota Bekasi tidak diperkenakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat Jumat terlebih dahulu. Akhirnya berawal dari situ kongko malam, akhirnya keterusan. Selama bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan hingga saat ini komunitas itu menjadi lebih banyak. The Kokom yang memang naungan di bawah Forum Silaturahim Salat Subuh Gabungan FS3G. Tapi pesertanya bukan beda lagi orang ini? Beda. Atau orang itu juga? Orangnya sih sama, cuma sama juga. Akhirnya cikal bakal The Kokom tersebutlah melahirkan mengawal kegiatan FS3G. Bukan hanya dari wilayah Jati Asih, bahkan dari luar Jati Asih juga ada. Mulai dari Pondok Ungu, dari daerah Jakarta Timur, dari Bogor. Kita bergabung dengan para kiai, para asatidz muda, menyamakan persepsi dan juga sambung silaturahim. Oh iya, Ustadz pengen dengar nih pemirsa Bang Haka ya. Iya. Terkait dengan suka dan duka dalam mengelola satu forum ya, yang di dalamnya ada para asatidz, kemudian tentu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang juga pandangan yang berbeda-beda ya dalam forum ini. Suka dukanya apa yang dirasakan, Ustaz? Alhamdulillah banyak sekali. banyak suka, banyak dukanya nih. Seimbang. Iya. Bisa Ustaz berikan apa sukanya, apa dukanya gitu ya? Kalau sukanya ya mulai dari kita ya orang kampung, terus ruang lingkupnya lokal. Kita akhirnya silaturahim dengan beberapa guru, para kiai, para asatidz dengan wasilah para asatidz muda tersebut. Mulai dari level kiai hingga level dunia entertain di televisi hingga pelawak. Alhamdulillah kita mengenal beliau-beliau tersebut. Kalau untuk dukanya ya kadang ada aja karena memang satu dengan yang lain kan punya pandangan yang berbeda, punya visi yang berbeda. Terutama ketika ada, mohon maaf, ada job umpamanya mengisi suatu acara, mengisi khotib Jumat dan lain sebagainya, siapa yang harus kita pilih? Akhirnya kita saya sebagai Sekjen The Kokom tidak mengarahkan ke satu orang tersebut, silahkan mau pilih siapa gitu untuk mengisi acara orang yang diberi amanah, yang mengamanahkan kepada kita, seperti itu. Dan bahkan enaknya kayak beberapa waktu lalu, jadi orang memanggil suatu penceramah si A umpamanya sangat sulit sekali, udah booking, udah janji, ternyata pas hari H tidak hadir. Alhamdulillah dengan wasilah kita, karena memang kedekatan kita dengan para penceramah, para kiai tersebut bisa hadir. Gitu. Saat ini yang maksudnya penceramah ini mungkin ya yang levelnya sudah nasional cukup dikenal ya. Cukup dikenal. Contohnya siapa misalnya, Ustaz? Ya kayak para pengisi di televisi misalnya Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA, Kiai Haji Nur Fadilah Usatile. Banyak. Arti kalau hari ini misalnya di antara sahabat Bang Haka ada yang mau mengundang itu bisa melalui Ustadz Ahmad Maulana ya? Bisa, insya Allah. Kalau ini, kalau Raja Dangdut Rumah Irama mungkin nggak? Kemarin baru datang. Oh, baru datang ya? Ya artinya mungkin ya? Mungkin, insya Allah. Mungkin ya. Dan insya Allah Ramadan ini insya Allah kita dijadwalkan oleh beliau untuk buka puasa bersama bareng Ayah Haji Roma Irama. Di mana tempatnya? Tanggal 1 Mei di daerah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Oh, di Bekasi ya? Mungkin setelah 1 Mei di Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Jatisari. Jatisari ya? Iya. Masya Allah. Karena Pak Haji mohon maaf, selain saya mengurusin Forum Silaturahim Salat Subuh Gabungan, terus ngurusin ada komunitas The Kokom, para asatidz muda. Kami dipercayakan, diamanahkan untuk menjadi bagian pengurus Fahmi Tamami Kota Bekasi. Fahmi Tamami Kota Bekasi itu singkatan dari Forum Silaturahim Takmir Masjid Musola Indonesia. Cuman untuk Tamami ya. Iya, untuk level Kota Bekasi. Iya.
Ustadz Ahmad Maulana ini kan Iya. di Sahabat Bahaka ini banyak yang suka dangdut ini ya. Asik. Suka dangdut ya. Maka tadi ketika nyebut Bang Haji Roma ini, wah kayaknya pengen banget ini. Iya. Kalau ada kesempatan bisa jumpa gitu ya. Boleh, Ya, karena nanti selama ini kan mereka hanya sempat mendengar lewat apa ya, lewat musik Haji Roma ya, Iya. ataupun melihat di televisi ataupun di film-film. Arti kalau nanti ada kesempatan ini boleh nggak ya sahabat Bang Haka ini ikut gitu loh bertemu dengan idolanya gitu Haji Roma Irama. sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali, Insya Allah, insya Allah nanti kami informasikan kepada grup sahabat HK ataupun iya, iya. teman-teman di komunitas ini untuk bisa hadir Tadi di Jatisari kapan rencananya? selepas 1 Mei. Selepas, tapi masih di Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan ya? Iya. Oh. Kan 1 Mei di Tarumajaya Bekasi Oh, kita iya, silaturahmi dengan beliau. Sebenarnya sudah ditentuin dari sekarang, cuma kami belum ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi nanti habis 1 Mei baru kita, insya Allah aja. San Ahmad, ini kalau kita mendatangkan mereka, kan yang kita dengar itu di masyarakat ya, mereka itu minta apa nih, bayaran yang cukup tinggi ya, sehingga Iya. masyarakat agak susah juga ini berdakwah kok bayaran tinggi dan seterusnya. Ini bener nggak seperti itu? Atau mungkin memang ada manajemen khususnya mereka itu? Secara bisyarah untuk para guru, para kiai, para asatidz itu tidak ada patokan. Tidak ada ya? Tidak ada patokan. Cuma kadang-kadang si orang yang mengundang saja yang apa ya, yang aduh pantasnya segini gitu. Kalau mengenai manajemen kiai, mengenai manajemen asatidz itu ada beberapa yang pegang jadwal, ada beberapa pula yang langsung kiai tersebut. Artinya nggak ada patokan Nggak sesungguhnya ada ya? patokan, Oke. nggak ada standar, Nggak ada ya? nggak ada standar. Cuma si yang apa yang mengundang para kiai, para asatidz tersebut ya sepantasnya. Dia Sepantasnya. nanya kanan kiri berapa, dikasih bisyarah berapa, akhirnya menyesuaikan dengan kanan kiri. Iya. Baik, sahabat Bang Haka ya, ternyata Ustadz Ahmad Maulana ini di samping sebagai tadi Sekjen FS3G, kemudian juga menginisiasi Kongko Malam atau The Kokom, ternyata beliau juga pimpinan dari sebuah travel. Ya. Betul Sad ya? Alhamdulillah. Nah, gimana Sad, ini terkait dengan travel ini pada masa pandemi hari ini, kegiatan travel seperti apa di saat sekarang kita belum boleh ya untuk umroh Iya, ya? belum boleh. Gimana Ustadz, bisa diceritakan nih? Iya. Kenapa Ustadz tertarik untuk masuk dalam dunia bisnis travel ini? Ya, yang pertama keinginan saya untuk bagaimana caranya untuk bisa beribadah di Al-Haramain setiap waktu dan setiap saat. Sesering mungkin ya? Sesering mungkin. Alhamdulillah kepercayaan berkah dari orang tua saya almarhum Kiai Haji Muhammad Sanin Al-Maghfurullah. sudah diberikan, didorong bahwa awalnya begini Pak Haji. Awalnya kita memang udah melaksanakan ziarah Wali Songo setiap 1 tahun tuh bisa 2 ataupun 3 kali. Lalu ada muncullah keinginan para jamaah, Pak Ustadz, Pak Haji, bukan hanya ziarah Wali Songo saja, kalau bisa untuk mengadakan umroh ataupun melaksanakan bimbingan ibadah haji. Akhirnya terbersit dari situ, akhirnya saya sebagai putranya menginisiasi tersebut untuk mendirikan sebuah travel. Kami beri nama Al Huda Travel. Ya, berawal dari situ dan juga keinginan untuk terus beribadah di Al Haramain, akhirnya saya bergaul, saya mencari informasi ke kanan kiri. Akhirnya sudah jalan sekitar dari tahun 2015 akhir hingga saat ini, Berarti hampir 6 tahun ya? hampir 6 tahun. Oh. Hingga saat ini sudah memberangkatkan jamaah dan hampir setiap bulan berangkat. Kami dipercaya juga untuk menjadi tour leader dan juga motoif di beberapa travel. Dulunya gabung di Al Jazirah Travel, lalu dipercaya juga oleh teman-teman di PT Kanomas Arca Wisata, lalu juga di Afitur Haji Syahrul Gunawan. Iya, iya. Beberapa kali membimbing para jamaah dari Afitur tersebut. Oh iya. Pak Ustadz Maulana, di Iya. samping ini juga bagian dari satu kegiatan bisnis ya yang tentu bisa mendatangkan keuntungan secara finansial. Iya. Tapi kan yang lebih luar biasa yang disampaikan tadi, keinginan untuk bisa mendatangi ziarah Masjidil Haramain ya. Ini barangkali. Nah, di samping dua ini motivasi apa lagi kira-kira yang membuat semangat untuk masuk dalam dunia travel ini? Iya. Yang membuat saya semangat lagi bahwa awal-awal kita sebagai hanya jamaah biasa saja. Ternyata ada beberapa travel yang kurang amanah.
Baik amanah dalam membimbing jamaah, amanah dalam mengurusin travel, akhirnya terbersit keinginan kami untuk membimbing dan juga membuka sebuah travel. Ya, kita Bang sempat dengar ya, pemirsa Bang Haka ya, seringkali tuh di televisi beberapa kali itu banyak travel-travel yang ternyata menipu jamaah itu ya. Iya. Itu gimana sih sungguhnya, Pak Ustaz Maulana, itu kasus-kasus seperti itu? Ya, kasus-kasus seperti itu ya mulai dari promosi yang ditawarkan oleh para jamaah yang menggunakan Menggiurkan ya. sistem ponzi, berangkat dulu dengan DP sekian, nanti belakangan nyicilnya, atau dengan harga yang tidak masuk akal. Contoh dulu kita sering dengar angka harga umroh itu kisaran antara 13 hingga 16 juta. Itu masuk akal nggak tuh? Udah nggak masuk akal. Minimal masuk akal berapa itu Pak? Sekarang kita tiket pesawat aja kisaran, anggaplah tiket pesawat kisaran 13 hingga 15 juta. 13-15 Saudi Arabia Airlines. Ah. Bagaimana dengan pembayaran hotel, Mekah, Madinah, terus catering, terus perlengkapan. Jadi angka yang rasional tuh minimal berapa? Harus di atas 19 juta. Minimal 20 berarti Sebelum Covid ya. Sebelum Covid Iya, ya. tapi kalau untuk saat ini itu mungkin harus di atas angka 25 juta. 25 juta ya. Karena untuk bergerak di bidang umrah itu banyak faktor. Iya. Itulah faktor yang menentukan harga. Kadang-kadang kita dijanjiin, ini hotel bintang 5. Jaraknya sangat dekat, ternyata itu hotel bintang 5 yang jauh dan harus pakai shuttle bus. Misalnya di daerah Al Jaziyah, Iya, iya. di daerah Kudai dan lain sebagainya. Dengar ya pemirsa, sahabat Bang Haka, kapan-kapan nanti kalau sudah pandemi sudah lewat dan ingin menjalankan ibadah umroh, punya rezeki, nanti kontak Bang Haka. Insya Allah kita akan kita akan bekerja sama dengan travel Al-Huda milik Ustadz Ahmad Maulana. Iya, ada terus silakan. Iya, ada satu lagi yang paling para jamaah itu senang. Biasanya mereka ketika melaksanakan ibadah umroh, hanya ibadah umroh saja dibimbing. Umroh itu bisa 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih. Ada satu testimoni dari para jamaah bahwa ketika dibimbing oleh kami Al-Huda Travel, ternyata bukan hanya umrohnya saja, tapi juga dibimbing untuk mencium Hajar Aswad. Iya, karena memang sulit sekali untuk bisa mencium Hajar Aswad, karena Indonesia rata-rata fisiknya yang kecil. Kalah dengan para jamaah dari negara lain. Akhirnya dengan kami insya Allah bisa mencium Hajar Aswad dengan dengan waktu yang tepat, dengan insya Allah dengan kenyamanan. Itu kenapa bisa? Ada bantuan dari pihak keamanan Saudi atau seperti apa? Enggak, saya pelajarin trik aja. Oh begitu. Kenapa orang tersebut bisa mencium Hajar Aswad? Sedangkan kalau mulai dari Rukun Yamani itu kan sangat antrinya lama sekali. Panjang itu ya. Saya pelajari kenapa orang tersebut bisa dengan cepat mencium Hajar Aswad. Wah, menarik ini. Salah satu informasi sekarang. Enggak apa-apa. Ya, jadi bagi para jamaah yang mungkin nanti melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, jadi triknya itu mulai dari depan Ka'bah ataupun Mulut Tajam. Nah, itu nanti ada pijakan kaki azkar. Kita pegangan di situ. Kalau sudah pegangan kaki azkar, insya Allah merapat pelan-pelan ke arah Hajar Aswad, insya Allah itu bisa. Asalkan kuat fisik. Bagi misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang usia lanjut, wah luar biasa ini pemirsa. insya Allah nanti ini yang penting nih. Iya, biasanya kami backup. Contoh begini, ayo Pak, belakang saya. Bu, belakang saya. Begitu mendekati Hajar Aswad kan saya punya saya pegangan di pijakan azkar tersebut. Lalu bapak tersebut, ayo Pak masuk, saya backup. Gitu. Kalau kita udah nge-backup jamaah itu, insya Allah yang lain nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, keluar dari setelah mencium, jangan balik badan. Jangan balik badan gitu. Jangan balik badan. Kenapa? Nggak bakal kuat. Karena kita didorong. Tapi kita mundur dengan pijakan kaki. Jadi seolah-olah mendayung perahu dengan kedua tangan kita yang berpegang ke orang lain yang pengen mencium Hajar Aswad. Itu sudah pelajarin, oh begini. Awal-awal melaksanakan ibadah umroh Pak Haji, saya mulai dari Rukun Yamani antri atau dari depan persis Hajar Aswad. Ternyata itu kalah fisik kita. Rugi waktu, rugi tenaga. Dan jangan salah juga, nanti ada beberapa jamaah Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar Masjidil Haram yang menawarkan bantuan. Dan itu mohon maaf itu adalah calo cium Hajar Aswad. Iya. Kalau bahasa kepastian juga belum tentu dapat ya? Udah pasti dapat. Oh, pasti dapat ya? Saya belajar dari dia.
Nah, ini kok ibu-ibu, ini kok bapak-bapak cepat sekali. Orangnya kecil. Satu backup di depan, jamaah yang akan di backup, satu belakang. Rata-rata 2 hingga 3 orang. Iya. Ternyata dia melalui jalur itu, saya pelajarin. Kalau istilah para askar di Arab Saudi itu namanya taksi. Taksi itu penghantar ataupun wasilah. Iya, kalau bahasa kitanya namanya calo ataupun orang yang membantu orang melaksanakan mencium hajar aswad. Iya. Dan uniknya, jadi saya pernah ketangkep Haji. Saya membantu jamaah aksi untuk bisa mencium hajar aswad. Karena saya lihatin, saya kasih tahu teorinya begini. Iya. Teori paling mantep itu kalau seandainya waktu itu antara jam 12 malam hingga jam 2 atau jam 3. Atau pagi-pagi setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di waktu duha. Kenapa? Biasanya pada waktu tersebut orang udah pulang dari Masjidil Haram untuk istirahat ataupun tidur. Jadi itu 2. Cuman kalaupun waktu lain bisa saja, asalkan harus punya trik yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi kejadian pada waktu itu ketika saya membantu, karena berkali-kali hampir ada 7 orang saya bantu satu-satu. Begitu waktu begitu yang ke-6 atau ke-7 kalinya ngelihat saya taksi, ditandain saya sama orang yang askar ataupun polisi yang di atas itu. Ditandain, akhirnya saya ditangkap begitu. Masya Allah. Ditangkap, dibawa ke ruangan. Saya bilang, kamu bahasa Indonesia, kamu taksi ya? Atau kamu perantara nyium hajar aswad? Bukan, saya bilang, saya ini adalah tour leader dan mutawib yang membantu jamaah saya untuk mencium hajar aswad. 2 jam saya diinterogasi, diwawancara. Baik, pemirsa Bang Haka sekalian, menarik sekali ya. Mudah-mudahan kita semua nih yang mendengarkan nanti bisa diberikan tadi tuh kemudahan untuk bisa mencium hajar aswad ketika kita umroh. Iya. Baik, Ustaz Maulana, Ya. ini yang terakhir ya. Asik. Di tengah kesibukan tadi minimal 3 fokus kegiatan Pak Ustadz ya di Sekjen FS 3G, kemudian di Kokom, kemudian juga di Travel Huda. Barangkali ada nggak aspirasi yang ingin disampaikan dari Ustadz Ahmad Maulana kepada pemerintah nih ya dalam suasana COVID ini? Barangkali ada aspirasi yang disampaikan. Kebetulan memang Bang Haka saat ini diamanahkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Barangkali ada yang disampaikan yang bisa nanti kita bawa aspirasi itu dan didengar ya, baik sebagai seorang yang bergelut dalam bidang dakwah maupun dalam bisnis travel tadi. Harapan kami para asatidz di Kokom tersebut, di kongko-kongko ataupun silaturahim para asatidz muda, banyak sekali harapan kepada anggota dewan, baik tingkat kota, provinsi maupun di DPR RI. Yang pertama mengenai dunia pendidikan, Pak Haji. Jadi dunia pendidikan sekarang itu sangat untuk daring itu, untuk online itu rasanya bukan malah mendidik, tapi malah mengajarkan para anak-anak untuk cinta handphone. Di handphone tersebut sangat bagus sekali kalau seandainya kita bisa dan mampu mempergunakan. Tapi kalaupun tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, itu banyak sekali game-game online dan mohon maaf sekali banyak sekali gambar ataupun video yang tidak layak dipertontonkan oleh anak. Jadi harapan kami ya segera mungkin tatap muka ya, walaupun balik lagi ke tentang kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan juga kesejahteraan para guru-guru ngaji yang di bawah, para ustadz-ustadz kampung. Ya dulu saya ngedengar alhamdulillah udah ada bisyarah untuk para marbot dan lain sebagainya. Cuma belakangan ini baik di tingkat kota maupun provinsi seiring dengan adanya Covid, hal tersebut vakum kembali. Di Jakarta luar biasa. Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan tersebut, karena juga beberapa teman-teman di Jakarta, para asatidz, para kiai, para ustadz-ustadz muda juga mendapatkan reward ataupun bisyarah dari kegiatan berdakwah mereka. Dan satu lagi bahwa selain saya di FS 3G, saya juga tergabung dalam komunitas Dai Indonesia, komunitas Daiyah Indonesia, Kodin. Itu di bawah naungan Kodi itu Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Baik pemirsa Bang Haka yang saya hormati dan saya banggakan, pelajaran yang bisa kita ambil dengan datangnya dai muda di studio Bang Haka ya. Pertama, bahwa sesungguhnya waktu yang beliau miliki dengan kita sama.
Tetapi waktu yang sama ini tergantung orang menggunakannya. Kadang-kadang kita bisa memberikan hanya satu langkah, teman orang lain bisa melangkah sebanyak 3-4 langkah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan waktu oleh Allah dan juga bisa mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, para pemirsa dan sahabat Bang Haka sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata dalam kehidupan ini kita bisa menggabungkan dua sisi antara bisnis dan berdakwah. Dan ini saya lihat yang kita dengar tadi, pribadi seorang Ustadz Ahmad Maulana, satu sisi dia melakukan dakwah, mengajak orang untuk sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian-kajian, tapi juga beliau menggeluti bisnis, menyeimbangkan tawazun antara persiapan hidup di dunia dan juga untuk menyiapkan kebahagiaan di kehidupan di akhirat kelak. Demikian sahabat Bang Haka, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Maulana yang sudah hadir di studio kami. Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece.